Oke, ya. Ya. Jadi di dalam hadis ini menceritakan kepada kita itu yang tadi saya gambarkan di awal, bahwasanya ada sebuah hadis yang menjelaskan kepada kita anak-anak yang wafat sebelum dia balik, ya, anak-anak yang wafat. Ya, jadi kalau kita punya anak-anak yang wafat sebelum dia balik, ya, misalnya baru lahir atau meninggal, atau baru seminggu melahirkan meninggal, atau tahu-tahu usia 3 tahun meninggal, seperti begitu. Artinya dia belum usia balik. Usia balik itu kapan? Ketika sebagaimana kita ketahui, orang dikatakan balik itu sudah ketika dia laki-laki mimpi basah, sedangkan kalau dia anak perempuan datang bulan atau haid. Nah, itu sudah balik. Ya. Nah, jadi ketika anak-anak di bawah usia balik ini, kalau bahasa orang sekarang apa? Golden age. Nah, golden age itu kan masih sebelum balik, itu golden age. Ya, usia-usia emas itu sebelum balik, seperti begitu. Ya, jadi ketika kita memiliki anak yang sebelum usia baliknya itu kemudian dia meninggal, ya, sebelum baliknya itu dia meninggal, maka itu merupakan aset. Nah, aset orang tuanya yang anak-anaknya nanti akan membawa orang tuanya masuk ke dalam surga. Nah, ya, ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itulah aset-aset kita. Makanya sebenarnya kalau orang barat nggak mau punya anak, kalau dia menikah itu kan sebenarnya kan sayang, nggak punya aset, gitu loh. Boleh jadi anak itu akan menjadi penolong dia nantinya, atau anaknya masuk Islam, kemudian segala macam, kita kan nggak tahu seperti begitu. Ya, makanya memiliki anak itu merupakan aset bagi kita di akhirat. Ya, jadi bukan sekedar penopang kita di dunia, ya. Kalau kita sudah di usia-usia senja kita, tapi anak itu juga menjadi apa? Menjadi aset kita nanti di akhirat. Nah, ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Makanya sering saya sampaikan kalau di kantor itu, jangan batasi anakmu. Nah, ya, kadang-kadang kita cuma membatasi anak begitu karena nggak mau repot begitu, ya. Akhirnya apa? Dibatasin anaknya, cukup berapa? 2 saja. Nah, ya, 2 saja, seperti begitu. Ya, karena nggak mau repot, seperti begitu. Apalagi biaya hidup sangat berat. Ya, nah padahal banyak anak itu paling disukai oleh Rasul. Nah, ya, banyak anak itu paling disukai oleh Rasul, seperti begitu. Kata Rasul dalam sebuah hadisnya, aku sangat bangga orang yang banyak anaknya. Makanya sampai-sampai Rasul mengatakan apa? Angkihul walud wadud. Nikahilah oleh kalian wanita peranak. Nah, ya, al-walud, wanita yang peranak. Artinya apa? Ya mau hamil terus, seperti begitu, subur. Itu, ya, nggak dibatasin, gitu loh. Makanya kalau di Gaza, di Palestina itu nggak membatasi mereka punya anak, gitu. Ya, anaknya 10, 20 begitu. Ya, seperti itu mereka. Karena mereka anak itu aset, seperti begitu, aset. Kalau dia meninggal sebelum balik itu sudah aset. Kalau kita mampu mendidiknya sampai dia dewasa, itu pun juga merupakan aset kita. Nah, ya, merupakan aset kita. Nih, ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dalam hadis ini jelaskan kepada kita, ya, anak-anak yang tadi dalam keadaan suci, dia meninggalnya dalam keadaan bersih sebelum baliknya tadi, maka mereka akan menjadi pelayan-pelayan di surga, seperti begitu. Ya, nah ketika mereka nanti masuk ke dalam surga, ya, anak-anak nanti sampai mengatakan apa? Kami menunggu orang tua kami, bapak ibu kami juga masuk. Nah, ya, jadi mereka sudah menanti orang-orang tuanya di surga, aset-aset tadi. Nah, ya, makanya ketika anak-anaknya, maka Allah hadirkan orang tua di hadapan mereka. Ya. Apa kata Allah Azza wa Jalla berfirman? Aku tidak melihat mereka sebagai orang-orang yang gagal. Mereka adalah orang-orang yang tercegah tuntutannya tapi tidak terlalang menolak. Nah, ya, mereka bukan sebagai orang-orang yang gagal. Artinya kalau kita punya anak atau dia meninggal, bukan dikatakan orang yang gagal, malah itu merupakan aset yang nanti nggak akan bisa ditolak oleh Allah, gitu. Ya,
Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Sehingga pada akhirnya apa dalam hadis ini dikatakan, masuklah kamu ke dalam surga. Mereka kembali berkata, wahai Tuanku, bapak-bapak dan ibu kami bagaimana? Apa kata Allah? Sudah, masuklah kamu juga bapak dan ibu-ibu kamu ke dalam surga. Jadi anak yang tadi meninggal di usia-usia belum baliknya, itu akan menjadi apa? Penolong orang tuanya masuk ke dalam surga. Nah, ya. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan orang-orang tua yang non muslim? Gitu. Iya kan? Dia punya anak juga nih. Gitu loh. Dia punya anak yang mereka juga meninggal karena ada yang masih sebelum balik. Bagaimana dengan non muslim? Maka anak tadi tidak bisa memberikan pertolongan, hanya bisa apa? Meringankan. Gitu. Tidak bisa menolong menyelamatkan dia masuk ke dalam surga seperti gitu. Hanya bisa apa? Paling meringankan doa-doanya kepada Allah. Nah, ini ya Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita ingat bagaimana Nabi Muhammad ya dengan pamannya Abu Thalib yang selalu membantu perjuangan Rasul, yang selalu membela perjuangan Rasul, gitu ya. Tapi pamannya mati dalam keadaan tidak beriman. Ya. Lalu apa? Allah berikan keringanan kepada pamannya. Ya, yang seringan-ringannya kata para ulama kita itu seringan-ringannya siksa di neraka itu apa? Diberikan terompah dari neraka, seluruh kepala di bagian kepala ini semuanya mendidih, menggelegak seperti begitu. Paling ringan ya? Itu paling ringan. Nah, jadi kata para ulama itu untuk pamannya Rasul. Gitu. Diringankan siksanya seperti begitu ya. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Lain kalau pamannya meninggal sebelum kerasulan, dia dihitung sebagai orang hanif. Maka nanti dalam Al-Quran itu ada namanya Al-A'raf dalam Al-Quran ya kan. Al-A'raf itu tempat yang tinggi, tempat yang tinggi. Nah, nanti di Al-A'raf itu berkumpul orang-orang yang belum mendapatkan kepada mereka seorang pemberi peringatan. Nah, ya, gitu. Apa jawaban mereka? Ya Allah, pada kami belum ada orang yang memberikan peringatan kepada kami untuk menyembahmu. Belum ada yang menuntunkan kami untuk taat kepadamu. Gitu. Kalau sekiranya ada yang menuntun kami untuk beribadah kepadamu, untuk mengabdi kepadamu, tidak mempersekutukanmu dengan suatu apapun, kami akan mentaatinya. Gitu.
tadi 1. Jadi baru tambah 2 lagi, baru tambah istri kalau gitu. Tambah kampung. Waduh, kemana kami yang sudah usianya di atas 50 nih, kemana Ustadz? Ya kan, gitu. Udah nih, ya baru tahu sekarang ya nggak apa-apa, udah. Nggak pun lagi. Kan dalam prinsip Islam itu sebenarnya adalah monogami, bukan poligami. Itu ya. Prinsip dalam Islam itu pernikahan adalah monogami, bukan poligami. Nah, poligami itu alternatif, begitu ya. Jadi bukan prinsip yang dasarnya. Dasarnya monogami, gitu ya, tunggal istri yang 1 begitu ya. Kalaupun dalam contoh Rasul memberikan contoh kepada kita, itu kan pernah saya sampaikan, Rasul itu kalau dia poligami telah istri-istrinya sudah nggak ada, istri pertamanya nggak ada, Khadijah udah nggak ada, baru dia poligami. Nah, Mas Eri gitu. Kayaknya mikir banget. Ya, insyaallah begitu. Oke. Ya, jadi begitu itu gambarannya ke sana. Jadi anak itu aset, ya. Makanya jadikan aset-aset kita. Kalaupun Allah belum berikan kepada kita aset itu secara sempurna, artinya secara sempurna apa? Nggak dipanjangkan usianya, sangat disingkatkan, itu pun juga aset kita akhirat. Nah, karena anak kita nanti akan menuntun kita masuk ke dalam surga yang usianya sebelum balik, seperti gitu. Kalaupun kita masih diberikan kepercayaan sama Allah untuk memiliki anak kita sampai kita tua, sampai kita meninggal, gitu kan ya, tapi kita didik dengan baik, itu juga aset bagi kita. Aset yang apa? Mendoakan kita. Nah, ya, jadi luar biasa Islam itu mengajarkan kepada kita ini aset-aset yang sangat penting dalam hidup dan kehidupan kita. Karena ada juga orang yang nggak mau punya anak, perempuan-perempuan yang nggak mau melahirkan. Karena kenapa? Nanti kalau saya melahirkan anak, nanti badan saya gembrot, gemuk, kemudian lagi nanti kecantikan saya akan hilang, begitu kan ya? Kulit saya nanti nggak akan kenceng lagi, gitu. Ya, seperti begitu. Ya, itu ya hal-hal yang alasan-alasan yang tidak tepat seperti begitu. Nah, ya. Ini Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi anak itu aset, karena yang akan menuntun kita ke dalam surga, maka didik anak-anak kita dengan baik, seperti begitu. Ya, jangan abaikan pendidikan mereka, jangan abaikan ya perhatian kita kepada mereka, karena itulah aset-aset kita, seperti begitu. Ya, terutama dengan anak-anak wanita kita. Kemarin sudah kita bahas tentang anak-anak wanita kita. Ya, itu juga merupakan aset. Kalau kita bisa mendidiknya dengan baik, gitu ya, menghantarkan dia kepada kebajikan, itu luar biasa. Saya salut dengan kalau ada artis itu artis apa? Irfan Hakim, iya kan? Anaknya tuh 5 kalau nggak salah, perempuannya 3, semuanya pakai hijab. Nah, ya itu kan luar biasa, seperti gitu. Dengan keterkenalan bapaknya, dengan keglamoran bapaknya kan, tapi anak-anaknya luar biasa. Sekolah kan di pesantren. Nah, ya kalau anak artis itu banyak kan sekolahnya apa? London School gitu. Internasional lagi mereka gitu. London School, kemudian lagi mana? Ya skala-skala itu yang harganya itu berapa? 250 juta sekali masuk, begitu ya. Kemudian bulanannya 25 juta. Wah, bangga bener begitu. Ya. Ini bahasa Indonesia ya. Ya. Begitu. Dan padahal ini bukan itu. Ini asetnya harus kita perhatikan dengan baik. Nah, ya. Insyaallah begitu. Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini berbicara masalah anak-anak yang merupakan aset kepada kita nanti di surga. Intinya jangan sampai lupa perhatian kita kepada anak-anak kita. Apalagi kalau udah usia 40 tahun ke atas. Ya, 40 tahun karena anak kan lepas tuh kontrol kepada anak-anak kita. Betul tidak? Karena anak kalau udah 40 tahun, kalau misalnya kita nikah di usia 25 atau 30, kalau 40 tahun berarti kan anak kita sudah balik tuh. Gitu. Kalau kita nikah 25 tahun berarti anak kita sudah balik gitu. Ya, 40 tahun berarti anak kita sudah usia 13, segala macamnya. Ya,
Makanya di situ Allah menganjurkan kepada kita Pak, mengajarkan sebuah doa dalam surat Al-Ahqaf di ayat 15. Ya. Dalam surat Al-Ahqaf di ayat 15 itu di situ digambarkan ketika falamma balagha asyuddahu arba'ina sana, ketika mereka sudah mencapai usia puncaknya di usia 40 tahun, qala, maka banyaklah mengucapkan kalimat ini. Apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, bimbing aku untuk terus ya mensyukur nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada aku dan kepada kedua orang tuaku, ya, dan bimbing aku untuk terus melakukan amal soleh yang Kau ridho kepada aku. Karena kalau usia 40 tahun itu kan yang berpikirnya apa? Bagaimana memenuhi kebutuhan anak yang semakin tinggi, betul nggak? Sehingga kita lebih pakai lupa untuk amal soleh itu. Nah, ya. Lalu apalagi kata Allah? Ya, kata Allah dalam ayat tersebut, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki diriku dan juga keturunanku. Nah, ini kan permohonan nih. Ya, ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, ini kalau usia 40 tahun tuh banyak baca doa ini. Surat Al-Ahqaf di ayat 15. Ya. Berbeda dengan doanya Nabi Sulaiman. Kalau Nabi Sulaiman sama, awalnya sama, yang kedua sama. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya a'mala salihan tarda wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Nah, itu doanya Nabi Sulaiman. Nah, ketika dia melihat semut seperti begitu, mendengarkan semut berbicara kepada pasukannya, masuklah kalian ke dalam lubang-lubang kalian, la yahtimanakum Sulaiman wa junuduhu, supaya Sulaiman dan juga tentara-tentaranya tidak menginjak-injak kalian. Tersenyum Nabi Sulaiman, lalu dia baca doa itu tadi. Ya, insyaallah itu Bapak sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, satu hadis yang menceritakan kepada kita betapa pentingnya anak itu merupakan aset bagi kita. Jangan terlantarkan anak-anak kita, jangan cuekkan anak kita, bimbing dia. Ya, karena bimbingan kita itulah yang akan menjadi aset kita nanti yang lebih berharga nanti di akhirat. Cuma bukan sekedar di dunia, tapi juga di akhirat. Tutup dengan saya membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kuliah di mana, Nak? Kuliah tahun ini apa tahun depan? Alhamdulillah. Anak. Kenapa? Jadi kuliah. Oh, udah di Unila. Oh, di Unila. Iya. Aku masuk Unila sini. Yang dokteran tuh Enggak gol kedokteran. Jadi masuk di mana? di Unila, biologi. Oh, biologi. Ngambil biologi. Ya tahun depan coba lagi kalau dia mau sih ada minat Udah nggak kedokteran. mau ya. Oh, udah nggak mau. Memang tadinya apa? Harapannya pengajaran Tadi di yang sana. di mana Dokter. di Bogor Oh, itu dokteran. Al-Kahfi. Darul Ulum. Al-Kahfi. Oh, Al-Kahfi. Anak-anak di Al-Kahfi. Oh, bukan yang modern Darul